3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa dengan NPM 23110211029. Perkenalkan, nama saya Marsya Dafasa Sabila Taufik dengan NPM 2311021068. Kami di sini akan mengestimasi dan menginterpretasi model-model regresi dengan subbab spesifikasi model, pemilihan variabel-variabel bebas, dan pemilihan bentuk fungsional dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Imam Awaluddin SEME dan Ibu Rizka Amalia SEN. Stay tune! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlisa. Di sini saya akan mengestimasikan model regresi. Yang pertama adalah model linear dan yang kedua adalah double log. Di sini data yang saya gunakan adalah data tabel 7.3 yang terdapat pada buku Gujarati dan Porter. Ini kita bisa langsung melihat datanya saja di Excel. Nah, dengan variabel Y-nya adalah output, variabel terikatnya adalah output, dan variabel bebasnya adalah label dan kapital. Data yang saya gunakan di sini adalah data cross-section. Kenapa disebut data cross-section? Karena di sini kita bisa melihat bahwasannya pengamatan atau observasi yang dilakukan itu lebih dari satu ya. Ini yakni di sini terdiri dari 51 observasi. Sedangkan waktu yang digunakan itu hanya pada satu waktu, yaitu pada tahun 2005. Karena itulah disebut data cross-section. Alat analisis yang akan saya gunakan di sini adalah Fuse. Untuk itu kita bisa langsung melihat Fuse-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi Fuse, tampilan pertama yang akan kita lihat adalah seperti ini, teman-teman. Di sini yang pertama kita harus mengklik opsi data, jenis data yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada unstructured data atau data cross-section. Yang kedua ini adalah data time series, dan yang ketiga ini adalah data panel. Karena tadi saya telah menyebutkan bahwasanya data yang saya gunakan adalah data cross-section, maka di sini kita bisa mengklik unstructured atau undated. Nah, di sini observasi ini diisi dengan berapa sih jumlah observasi yang kita gunakan pada data yang akan kita pakai. Karena tadi pada data saya itu terdiri dari 51 observasi, maka di sini saya akan mengisinya dengan 51. Kemudian kita bisa klik OK atau Enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa langsung mengklik Quick, kemudian Empty Group. Nah, seperti ini, teman-teman. Jangan lupa ketika tampilannya seperti ini, kita men-scroll ke atas terlebih dahulu. Nah, nanti fungsinya di sini kita pada kolom-kolom ini kita akan mengisinya dengan variabel-variabel. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung nih memblok atau mengcopy data yang akan kita gunakan. Nah, cara mengcopynya yaitu kita bisa mulai dari variabel yang kita gunakan, yaitu variabel bebas dan terikatnya. Di sini YLK, kemudian ke bawah. Nah, Ctrl C. Jangan lupa letaknya di sini ya, teman-teman. Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah kita memasukkan data yang kita gunakan atau data yang akan kita estimasikan, maka kita bisa langsung mengklik Proc and Make Equation. Nah, karena di sini yang pertama saya akan mengestimasikan model linear, maka rumusnya di sini ini kan YLCK ya. Maka untuk mengestimasikan data linear, kita harus menggeser C ke samping K. Jadi menjadi YCLK. Oh iya, jangan lupa hurufnya jangan kapital ya. Jadi kecil-kecil seperti ini. YCLK. CLK, oke. Nah, ini dia hasil estimasi untuk model linear. Ini kita bisa melihat variabelnya. Di sini kita bisa melihat koefisiennya, probabilitasnya, R-square, dan lain-lainnya. Jangan lupa ketika kita sudah mengestimasikan, maka kita harus memberi nama untuk data kita agar nanti bisa tersimpan di sini. Kita bisa klik Name, kemudian Equation. Di sini equation itu hasilnya, teman-teman, hasil estimasi. Karena di sini linear, maka akan saya tulis dengan nama equation linear. Oke. Equation linear di sini.
Kemudian ini juga jangan lupa kita beri nama, name. Ini saya tetap namakan grup 1 saja. Oke. Nah, itu dia cara mengestimasikan model linear. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil estimasi model linear. Yang pertama, di sini ada konstanta. Konstanta ini bernilai sebesar 233.621,06. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel bebas seperti tenaga kerja dan modal itu diasumsikan atau bernilai 0, maka tambahan nilai atau output pada sektor industri AS ada sebesar 233.621,06 dolar ceteris paribus. Selanjutnya di sini ada variabel bebas atau X1 yaitu tenaga kerja dengan bernilai sebesar 47,9873. Hal ini menunjukkan setiap adanya penambahan 1.000 pada input tenaga kerja di sektor industri AS, maka akan menyebabkan meningkatnya output industri sektor industri di AS sebesar 47,98,7 dolar ceteris paribus. Selanjutnya yaitu ada variabel bebas kedua atau X2 yaitu adalah modal sebesar 9,95. Hal ini menunjukkan setiap adanya penambahan 1 dolar kapital pada sektor industri di AS, maka akan menyebabkan output pada industri AS meningkat sebesar 9,95 dolar dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, di sini ada R square sebesar 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas berpengaruh sebesar 98% terhadap volume output pada sektor industri di AS, dan sisanya itu berasal dari faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan mengestimasikan model yang kedua, yaitu model double log. Karena di sini tadi kita telah mendapatkan data linear, maka kita sebetulnya bisa langsung melanjutkan dari estimasi yang kita gunakan sebelum tadi, yaitu data linear, yaitu dengan mengklik objek, copy object, kemudian, nah di sini ini data yang nantinya akan kita ubah menjadi double log. Nah di sini kita bisa langsung klik plot, specify or estimate. Nah YCLK. Di sini kan tadi YCLK karena asumsinya tadi yang kita copy object itu kan linear ya teman-teman. Nah di sini kita karena kita akan mengestimasikan model double log, ini yang akan kita log atau logaritmakan yaitu kedua variabel, yaitu log Y log L dan log K. Nah, seperti ini. Perhatikan juga ya susunannya, yaitu C-nya berada di samping Y sini, log Y, C, log L, dan log K. Oke, saya klik OK. Nah, ini dia hasil estimasi untuk model double log. Jangan lupa seperti sebelumnya, kita rename menjadi equation double log. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil estimasi dari model double log. Untuk di sini ada angka konstanta sebesar 3,887. Tetapi untuk pada model double log ini tidak bisa langsung diinterpretasikan, tetapi harus kita antilenkan dengan cara mengklik
Untuk di kalkulator saintifik itu bisa menggunakan shift plus len dengan angka sebesar 3,88 dan itu hasilnya sebesar 48,79. Setelah diantirinkan baru kita dapat menginterpretasikan. Hal ini menunjukkan jika seluruh variabel bebas tenaga kerja dan modal bernilai 0, maka tambahan atau nilai output di sektor industri AS itu diperkirakan ada sebesar $48,79 dengan asumsi faktor lainnya tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya, di sini ada variabel bebas yang pertama atau X1 itu tenaga kerja. Di sini log L itu ada sebesar 0,46. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan 1.000 jam pada input tenaga kerja sektor industri AS, maka output pada sektor industri AS akan meningkat sebesar 0,46 ceteris paribus. Selanjutnya itu ada variabel bebas kedua, yaitu modal atau log K. Itu menunjukkan ada sebesar 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan 1.000 kapital pada sektor industri AS, maka output atau nilai dari sektor industri AS ini akan meningkat sebesar 0,52 ceteris paribus. Selanjutnya di sini pada R-square-nya itu ada sebesar 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas tenaga kerja dan modal ini berpengaruh sebesar 0,96% pada volume output sektor industri di AS dan sisanya dari faktor-faktor lain di luar model. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengestimasikan model log-lin atau logaritma linear. Nah, di sini kita bisa melihat data yang akan saya gunakan itu pada tabel 6.5 pada buku Gujarati. Ini kita bisa melihat bahwa variabel Y atau variabel terikatnya adalah inflation rate atau tingkat inflasi, dan variabel bebasnya adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Nah, di sini kita juga bisa melihat jenis data yang saya gunakan ini adalah data time series ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengetahui jenis data yang akan kita estimasikan, maka kita bisa langsung masuk ke alat analisis kita yaitu FYOS. Nah, di sini. Ketika kita masuk ke aplikasi FYOS ini, maka tampilan pertamanya adalah seperti ini. Karena tadi jenis data yang saya gunakan adalah data time series, maka di sini saya akan mengklik dated regular frequency. Nah, ini kita harus mengisi start date dan end date. Start date ini adalah tahun awal dimulainya data kita dan sampai tahun berapa di end date. Dan kita bisa melihat tahun awalnya ini adalah 1960 sampai dengan 2006. Maka kita bisa langsung mengisi di FYOS-nya. Start date 1960 sampai dengan 2006. Enter. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa langsung mengklik quick empty group. Nah, akan seperti ini. Jangan lupa kita scroll ke atas terlebih dahulu dan menaruh kursor kita di paling atas. Setelah ini kita bisa langsung memblok data kita. Kita bisa langsung mengcopy data kita. Jangan lupa kita copy itu cukup kedua variabelnya saja ya, jadi tidak perlu untuk tahun observasinya, cukup untuk variabel Y dan X-nya saja, kedua variabel ini. Ctrl C, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti ini. Setelah kita memasukkan data kita, maka kita bisa langsung mengklik proc and make equation. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman.
Karena di sini saya akan mengestimasikan model log-lin atau logaritma linear, maka yang akan saya lakukan di sini adalah infrarednya. C-nya kita pindah ke samping variabelnya. Jadi di sini agar kita bisa lebih mudah memahami, ini kan kita akan mengestimasikan model log-lin ya, maka log-lin. Jadi ini linear, tidak dilogkan, log-lin. Setelah itu kita bisa klik enter. Nah, ini dia hasil estimasi model log-lin. Jangan lupa kita rename, equation log-lin. Equation log-lin. Oke. Lupa ini juga kita beri nama. Oke. Ini dia hasil kita, hasil estimasi model regresi logaritma linear. Selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan hasil estimasi dari model log-lin. Yang pertama, di sini ada konstanta sebesar 0,055. Hal ini untuk metode model log-lin tidak boleh langsung diinterpretasikan, melainkan harus diantilenkan terlebih dahulu menggunakan kalkulator dengan memencet shift plus learn, itu akan menghasilkan angka sebesar 1,738. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas tingkat pengangguran sama dengan 0 atau bernilai 0, maka tingkat inflasi diperkirakan akan ada sebesar 1,738 dengan asumsi faktor lainnya tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya untuk koefisien parsial unread ini tidak boleh langsung diinterpretasikan, melainkan harus dikalikan dengan 100. 0,118 dikali 100 akan menghasilkan angka sebesar 11,86. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% tingkat pengangguran, maka inflasi akan meningkat sebesar 11,86 ceteris paribus. Selanjutnya yaitu ada R-square. R-square di sini ada sebesar 0,072. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tingkat pengangguran berpengaruh sebesar 7,2% terhadap tingkat inflasi, dan sementara sisanya berasal dari variabel-variabel di luar model. Nah, untuk model selanjutnya, di sini saya akan mengestimasikan model linlog atau linear logaritma. Ini kita bisa langsung masuk saja ke aplikasi FYOS. Nah, kalau tadi kan kita sudah mengestimasi model log-lin ya, dan dari sini kita bisa langsung melanjutkan saja tanpa perlu mengulang dari awal lagi, seperti memilih jenis data dan lain-lainnya. Jadi kita bisa langsung melanjutkan saja dengan cara di sini sebagai contoh hasil estimasi log-lin, kita klik objek, kemudian copy objek. Nah, kenapa copy objek? Agar nantinya hasil log-lin ini tidak terdistraksi seperti itu, tidak terubah, karena kita akan menggunakan contohnya untuk menjadi model lain. Nah, di sini kan kita akan menggunakannya menjadi hasil estimasi model linlog. Kemudian di sini kita bisa langsung klik proc, specify or estimate. Nah, kalau tadi kan ini log-lin ya, jadi yang kita lakukan adalah infrarednya. Karena di sini kita akan mengestimasikan model linlog, maka yang akan kita linearkan itu adalah infrarednya, dan yang kita logkan adalah unread. Nah, maka seperti ini ya. Lin log. C-nya tetap berada di tengah-tengah. Jadi yang lin ini infrared, yang dilogkan adalah unread. Oke.
Nah, ini dia hasil estimasi lin-log atau linear logaritma. Jangan lupa kita rename. Ini menjadi equation lin-log. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menginterpretasikan hasil estimasi dari model lin-log. Di sini, intercept menunjukkan angka sebesar min 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas unread itu bernilai atau sama dengan 0, maka tingkat inflasi akan bernilai sebesar min 1,66 dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, yaitu ada koefisien regresi parsial untuk variabel ln x itu harus dibagi dengan 100. Maka dari itu 3,39 dibagi 100 itu ada sebesar 0,0339. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap ada kenaikan 1% tingkat pengangguran akan menyebabkan peningkatan tingkat inflasi sebesar 0,0339 ceteris paribus. Selanjutnya, yaitu ada R-square. R-square ini ada sebesar 0,079. Hal ini menunjukkan bahwa variabel unread tersebut berpengaruh sebesar 7,9 terhadap tingkat inflasi dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.